Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu beserta kelas waris yang saya hormati. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan para keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Hadirin sekalian, kita pada kesempatan kali ini bicara tentang sengketa waris dan bagaimana cara penyelesaiannya. Inilah yang kemudian menjadi keprihatinan kita bersama. Kita masih mendapati banyak di antara keluarga muslim yang tadinya aman-aman, tentram, rukun di antara mereka. Tapi ada di antaranya ketika melakukan pembagian waris atau ketika ada warisan justru malah hilang segala kasih sayang, kerukunan, kedamaian di antara mereka. Dan ini sungguh sangat memprihatinkan sekali. Oleh karena itulah, mari sama-sama di dalam pertemuan kali ini kita membicarakan apa saja yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya konflik di dalam pembagian waris ini. Ya, dilanjut. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, kira-kira ada 4 hal yang menjadi faktor dominan terjadinya konflik ketika dilakukan pembagian waris. Ya. Baik, mari sama-sama kita lihat. Ya. Yang pertama, ya, persoalan yang pertama ketika terjadi konflik pembagian waris itu menyangkut masalah harta. Harta di mana ada di antara ahli waris itu menginginkan, ya, menginginkan mendapatkan waris yang besar, mendapatkan waris yang banyak dengan berbagai macam alasan. Nah, inilah yang menjadi pokok terjadi kekisruan di dalam pembagian waris. Padahal kita sudah mempelajari pada pertemuan kemarin bahwa bagian dari para ahli waris itu telah ada, telah dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi yang perlu kita sama-sama pahami di dalam pembagian waris adalah bahwa harta yang akan dibagi itu bukan lagi harta bapaknya, ibunya, atau kakek dan neneknya. Jadi ingat, ketika seseorang itu yang punya waris sudah meninggal dunia, maka otomatis harta itu tidak lagi dimiliki atau dikuasai oleh almarhum atau almarhumah. Lalu kepada siapa? Tidak lain harta itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dalam konsep harta menurut Islam nanti disebutkan itu, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya semua itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oleh karena itulah bagi para ahli waris
harus betul-betul memahami ini, bahwa harta yang akan dibagi itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah jangan sampai salah paham bahwa harta ya yang akan didapat dari warisan itu dia tidak akan kekal. Dia tidak akan langgeng, tidak akan selama-lamanya. Karena itu harta ya, nanti harta itu akan hilang, akan berakhir pada waktu-waktu tertentu. Jadi janganlah kita menyangka harta itu akan kekal. Harta itu akan abadi sehingga kita memperjuangkannya sampai setengah mati misalkan. Tidak, bahwa harta waris itu adalah tidak kekal, tidak abadi. Dia hanya berupa titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah sama sekali tidak relevan. Tidak relevan kalau ada di antara ahli waris yang begitu semangatnya mendapatkan harta tanpa peduli apakah dia pantas mendapatkan jumlah yang sedemikian berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Itu faktor yang pertama. Lalu penyebab konflik waris yang kedua, ya kita lihat di sini adalah tidak paham hukum waris menurut Islam. Ya, tidak dapat digantikan dengan hukum waris perdata di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, ya, kalau ada orang yang tidak puas melalui jalur hukum waris Islam, ada di antara mereka melalui jalur hukum waris perdata. Ya. Ini sebenarnya tidak bisa. Kenapa demikian? Karena masalah harta waris ini dengan jelas dan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tuntunan-tuntunannya. Paling tidak ya di dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 14 itu Allah merincikan bagian-bagian daripada ahli waris. Jadi ketika seseorang itu meninggal dunia, maka harta itu bukan lagi milik almarhum dan almarhumah. Lalu milik siapa? Kembali milik itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, milik Allah. Akan tetapi kita bisa lihat di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang, begitu cinta kepada hamba-hambanya, terutama kepada keluarga dekat, kepada keluarga dekat almarhum dan almarhumah. Maka harta yang tadi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah berikan lagi untuk saudara-saudara terdekatnya. Tuh, luar biasa. Ini berarti para ahli warisnya harus bersyukur, harus menyadari begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikannya. Dan kepada siapa ahli waris itu? Nah, digambarkan tidak kurang ada 22 ya kelompok ahli waris. Yang ini udah ditentukan. Maka yang kemarin saya katakan dari 22 kelompok ahli waris itu ada 6 ahli waris inti. Ada 6. Ya, yang lainnya itu adalah khawasi. Yang 6 ini dalam masalah apa, dalam bentuk apapun juga dia dipastikan mendapat harta waris. Dan kalau saja ada 6-6-nya di dalam keluarga inti ini,
maka semua ahli waris yang lain itu menjadi tertutup atau terhalang, tidak mendapatkan warisan. Nah, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja ahli warisnya. Jadi kita tidak boleh ngarang-ngarang, tidak boleh nambah-nambahin, tidak boleh kurang-kurangin berdasarkan like and dislike, nggak bisa. Suka atau tidak suka, maka ahli waris itu telah ditentukan dan Bapak dan Ibu bisa dilihat dalam pertemuan yang lalu. Ada 22 kelompok ahli waris. Sedangkan inti ahli waris itu ada 6, ada suami, ada istri, ada bapak, ada ibu, lalu ada anak laki-laki, dan ada anak-anak perempuan. Maka di luar itu ada saudara laki-laki kandung, ya, saudara perempuan kandung, ada saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sebata, ada saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, terus sampai ke paman, kemudian sampai ke ponakan. Itu terus berjalan, kurang lebih ada 22 ahli waris, itu yang berhak mendapatkan warisan. Maka di luar itu, ya, mohon maaf, tidak menjadi ahli waris. Kalau tidak menjadi ahli waris, maka otomatis tidak akan mendapatkan warisan. Nah, kemudian setelah ditentukan siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkannya, ya, maka oleh Allah ditentukan bagian-bagiannya dengan sebutan furudul muqaddar, ya, furudul muqaddar, artinya bagian-bagiannya, ya. Nah, bagian-bagian ini ada 6, ya, ada 6, nggak bisa lari daripada situ, tambah 1 menjadi 7 yang disebut dengan asobah, atau istilahnya adalah sisa. Jadi para ahli waris itu nggak akan lari mendapatkan jatah warisannya itu dalam 6 hitungan, atau kalau tidak mendapatkan asobah. Berapa saja? Yang pertama adalah 1/2, yang dapatnya setengah. Kemarin sudah kita bicarakan. Lalu yang kedua adalah 1/3, ada 1/4, ada 1/6, ada 1/8, dan ada 2/3. Kemudian yang terakhir adalah asobah. Nah, masing-masing ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya apalagi yang dipersoalkan? Ya, kalau memang ada yang mempersoalkan kenapa saya demikian, kenapa saya dapatnya sekian, kenapa dia sekian, ya. Ini kalau dia tidak mengerti ilmu waris, maka hendaklah dia belajar dulu. Tetapi kalau dia mengerti tentang ilmu waris, wah, ini sungguh sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya harta waris itu adalah hadiah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapapun itu namanya hadiah. Kok orang dikasih hadiah pakai protes ya? Kok saya sedikit, kok saya kurang, kok dia kebanyakan dan lain sebagainya. Ini berarti kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka sudah waktunya kita untuk mempelajari ilmu faraid, ya, kepada saudara-saudara kita yang ada di masjid, yang di majelis taklim, yang di sekolah, maka hendaknya berikan kesempatan, berikanlah program-program yang berkenaan dengan ilmu faraid. Biar apa? Biar nanti pada nggak kaget, biar nanti pada nggak ribut. Misalkan ada cucu, sama-sama cucu, ya, cucu dari anak perempuan, ada cucu dari anak laki-laki. Kok kenapa ketika pembagian waris cucu dari anak laki-laki itu dapat, tapi cucu dari anak perempuan itu tidak dapat? Kenapa bisa demikian? Kalau kita mengerti ilmu faraid, kalau kita paham ilmu waris,
maka niscaya kita tidak akan kaget, apalagi kita akan protes, karena memang udah begitu ketentuannya dari Allah. Ya, jadi oleh karena itulah menjadi sangat penting, menjadi sangat urgent sekali kalau umat Islam ini sudah mulai betul-betul dia memahami, ya, atau dia mengerti, atau paling tidak dia mempelajari ilmu ilmu waris, agar apa? Agar nggak menjadi keributan, agar tidak menjadi persoalan. Hadirin sekalian, pemirsa yang berbahagia, sekarang kita masuk yang ketiga. Penyebab konflik waris yang ketiga, ya, adalah, jangan diganti dulu, ya. Ya, ya, yang ketiga ini, ya, adalah ada rakus, ya, rakus, ada yang egois, ingkar, sehingga menjolimi hak ahli waris yang lain, baik melalui penundaan pembagian waris maupun mengambil hak ahli waris yang lain. Nah, ini juga menjadi sumber konflik waris. Ya, ada yang rakus, ya mohon maaf ya kalau ada. Ada yang egois, ada yang ingkar, ya, mengulur warisan, ya, dijualnya nanti aja, atau mungkin ini rumah atau ini tanah boleh dijual kalau harganya sekian, padahal pasarnya tidak sekian, yang minatnya banyak, ya, tapi karena pasarannya penundaan. Karena apa? Bisa jadi yang menunda-nunda itu mungkin dia orang yang punya, orang yang berada. Jadi dia nggak butuh dengan harta waris itu. Tapi lihat juga, bisa jadi di antara saudara-saudara itu ada yang punya utang, ada yang punya masalah, ada yang ingin menutup ini dan menutup itu, ada yang ingin membayar biaya pendidikan dan lain sebagainya. Mereka itu butuh. Jadi kalau dimisalkan, ya, ada di antara hewan itu yang menahan-nahan dan yang menunda-nunda, ini juga bagian daripada kejoliman, dan ini bisa bisa berdosa. Oleh karena itulah harta waris ini seyogianya, ya, dibagi secepatnya. Makin cepat dibagi, maka insya Allah dia akan terhindar daripada konflik-konflik waris, terhindar dari segala fitnah dan lain sebagainya. Karena kalau kelamaan di dalam membagi waris, nanti dia khawatirkan bisa menimbulkan masalah-masalah yang baru. Akhirnya apa? Menjadi suasana kekeluargaan itu menjadi tidak harmonis lagi. Lalu hadirin sekalian, jamaah yang keempat, ya, yang keempat, penyebab daripada konflik waris itu adalah karena orang yang berkonflik itu tidak takut akan azab Allah, akan siksa Allah, ya. Karena kita tahu, ya, wa may yasillaha wa rasulah wa yatadda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu azabun muhin. Siapa orang yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, dan melanggar aturan-aturan waris, atau melanggar aturan-aturan hukum faraid, niscaya akan kami masukkan ke dalam neraka. Itu ancaman Allah yang sangat mengerikan, yang membuat mereka itu menjadi hina. Ya, ancaman Allah dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Walau azabu muhin, dan bagi mereka adalah siksa yang sangat berat. Oleh karena itulah ini kita harus hati-hati. Hati-hati dalam masalah pembagian waris. Jangan sampai ada rasa rakus, rasa egois, rasa serakah. Jangan sampai kita merasa menang sendiri. Jangan merasa benar sendiri.
Lalu jangan kita mengatur-ngatur orang lain sedikit, kita menjadi banyak, atau bahasanya kita membohong-bohongi. Ini jangan sampai terjadi karena apa? Itu melanggar ketentuan-ketentuan Allah dalam masalah pembagian waris. Ini sangat Allah benci. Allah marah, Allah murka kepada orang yang melakukan itu. Oleh karena itulah ini kita berpikir, ya, kita berpikir bahwa harta itu tidak kekal atau harta itu yang kita dapat tidak seberapa, tapi ajab Allah itu akan menimpa kepada kita dan itu tidak bisa lepas. Karena apa? Karena remote control Allah selalu memperhatikan apa yang kita lakukan. Di samping juga memang ada malaikat yang menjadi pengawasnya. Oleh karena itulah bagaimana kita menyelesaikan konflik-konflik daripada pembagian waris itu, maka hendaknya kita kembali kepada masalah penyebabnya. Ya, penyebabnya. Kalau penyebabnya ini kita bisa perbaiki, kita bisa luruskan, insya Allah konflik ini akan hilang dengan sendirinya. Coba kita lihat misalkan harta, ya, harta, ya, boleh di ini di apa gambarnya. Nah, ini kenapa orang itu bisa rakus, bisa serakah, ya, lalu bisa ingin menang sendiri, ingin dapat banyak, ya, ingin menghilangkan haknya orang lain, ya. Karena apa? Karena keterbatasan orang itu memahami tentang harta, pandangan Islam tentang harta, mereka harus tahu itu. Biar apa? Biar mereka tidak serakah, biar mereka tidak rakus. Nah, kalau ini sudah mereka pahami, insya Allah konflik itu otomatis akan hilang. Jadi, bagaimana cara penyelesaiannya adalah setiap para ahli waris itu dia memahami apa itu harta di dalam Islam. Harta adalah penopang kehidupan. Ya. Harta penopang kehidupan, ya, cuma penopang saja, ya, cuma perantara, cuma alat. Jadi bukan tujuan kita mendapatkan harta yang sebanyaknya. Dia cuma sekedar membantu bagaimana kita menjalani hidup ini. Apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Itulah harta adalah penopang kehidupan. Kita butuh harta, kita butuh untuk apa? Untuk menjadi alat kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, harta itu tidak dibawa mati. Ya, ya. Harta itu tidak dibawa mati. Dia cuma ada di alam dunia. Jadi harta ini akan hilang, akan hangus. Ya. Nah, oleh karena itulah jangan menjadikan harta ini di atas segala-galanya. Dengan kita berusaha mendapatkan harta, sampai-sampai kita tidak peduli atas hukum-hukumnya. Yang penting saya dapatkan. Nah, oleh karena itulah sekali lagi yang begitu rakus dengan harta, tolong ya untuk menyelesaikan konflik atau meredam konflik di dalam pembagian waris. Ingat bahwa harta inilah cuma sekedar penopang kehidupan. Dia tidak kekal dan tidak abadi. Dan lambat laun yang ketiga, ya hakikatnya harta itu akan kembali kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak lari kemana-mana, semua suka atau tidak suka, maka harta itu kembali kepada Allah. Kenapa? Karena memang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian, yang tadi saya katakan bahwasanya pembagian waris ini akan aman, nyaman, dan tentram kalau para ahli waris itu menyadari bahwa ketika terjadi kematian kepada seseorang, siapakah dia orangnya, dia yang punya harta, maka otomatis kepemilikan harta itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
karena ini kembali kepada Allah harta itu, maka tidak boleh ada satu orang pun yang membagi harta waris menurut keinginannya, menurut aturan-aturannya, menurut kesepakatan-kesepakatannya, menurut diskusi, menurut dia kompromi lain ke sana dan kemari, itu sama sekali tidak dibenarkan. Yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita akan menyelesaikan konflik waris, menyadarkan kepada kita semua bahwa harta waris ini adalah milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Kita tidak berhak untuk mengaturnya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ada satu contoh yang cukup menarik. Ada seorang ibu datang kepada saya, ya, dia mengatakan, Pak Ustadz, ini saya punya keponakan. Keponakan ini karena ibunya meninggal. Dikala anak ini masih orok, ibunya meninggal. Anak satu-satunya laki. Sedangkan bapaknya ini ya lari atau ngabur. Tidak punya tanggung jawab kepada anaknya. Nggak peduli. Nggak kasih makan. Ya, nggak kasih nafkah. Dia lari begitu saja. Lalu anak ini saya asuh. Saya rawat nih Pak Ustadz anak ini. Sampai dia besar. Ya. Besar ini anak sampai dia besar. Ketika besar dia kerja. Ya, dia kerja ya, kemudian dia punya harta. Ya, cukup banyak hartanya. Ya, saya sebagai tantenya lah kalau dikatakan atau bibinya. Nah, nggak lama ini anak yang udah punya harta, anak satu-satunya dari adiknya ibu yang asuh ini meninggal dunia. Meninggal dunia Pak Ustadz. Anak ini punya harta yang banyak. Bagaimana kalau harta ini saya serahkan kepada masjid atau kepada panti asuhan dan lain sebagainya? Lalu saya bilang, tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Kata ibu itu. Ya, karena dia masih punya ahli waris. Nggak ada ahli warisnya. Kan waktu dia itu hidup, ibunya meninggal. Lalu bapaknya lari entah kemana. Yang ada saya. Apakah saya ahli warisnya? Saya bilang, bukan ibu. Siapa ahli warisnya? Tidak, adalah bapaknya sendiri. Bapaknya yang sudah ngabur, yang sudah tidak bertanggung jawab. Tetapi secara ilmu faraid, maka bapaknya inilah yang menjadi hak mutlak untuk mendapatkan anaknya. Meskipun anak laki-laki tidak diperhatikan, tidak diberikan nafkah. Itu juga bagian daripada ketentuan ilmu faraid. Lalu si ibu itu menyatakan, saya nggak rela, saya nggak ikhlas kalau harta itu dikasih kepada bapaknya. Bapak yang tidak bertanggung jawab. Saya bilang, ibu kalau pakai perasaan, pakai pikiran kita, pikiran saya sama dengan pikiran ibu. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi ibu, bahwa harta waris ini anak bukan lagi milik kita. Bukan milik ibu. Tapi harta ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena ini hartanya Allah, otomatis kita tidak bisa mengambil inisiatif untuk membagi kepada siapapun. Kenapa? Karena kita tidak punya wewenang untuk itu. Karena harta Allah. Allah yang memberikan, Allah yang ngatur. Siapa yang menjadi ahli waris utamanya? Tidak lain adalah bapaknya. Dan bisa jadi ada hikmah di balik itu. Hadirin sekalian, rekan-rekan, ya, Bapak dan Ibu, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan, bahwasanya terjadinya konflik daripada pembagian waris itu pertama adalah karena orang itu merasa hartanya abadi, maka dia berusaha mendapatkannya. Yang kedua, tidak tahu atau tidak paham ilmu faraid. Faktor yang ketiga adalah sikap rakus
atau egois terhadap harta waris. Yang keempat adalah tidak takut atau tidak peduli kepada ajab Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana solusinya? Bagaimana penyelesaiannya agar masalah tidak menjadi konflik? Maka hal-hal yang menjadi penyebabnya itulah diperbaiki, diluruskan, dipahami agar apa? Agar para ahli waris itu dapat menerima apa hasil daripada pembagian waris sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah, dia terima dengan lapang dada, dengan senang hati, karena itu merupakan bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian Bapak moderator ya. Ini yang saya sampaikan, nanti kita bisa berkembang untuk saling bertanya. Demikian saya cukupkan dulu. Terima kasih Ustadz atas materinya. Kita masuk sesi tanya jawab. Insyaallah. Sebelumnya mungkin dari para donatur sekalian, Bapak Ibu, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan kembali terkait dengan sengketa ya, sengketa dari waris dan penyelesaiannya. Karena sifat-sifat tersebut tadi ya sempat disampaikan, kelekatan juga ya, mungkin salah satunya merasa milik juga hartanya itu, padahal itu milik Allah tadi ya, poin terakhir. Ya kemudian karena ini milik Allah, seharusnya kemudian dibagikan sesuai dengan hukum-hukum. Tidak bisa sembarangan ya. Saya pernah baca Ustadz berita apa eh, seorang memberikan harta warisnya untuk hewan peliharaannya. Itu unik juga. Oke, ada video dulu sebelum tanya jawab. Boleh saya serahkan ke operator atau mereka. Di pedalaman Indonesia, ada ribuan anak-anak mualaf yang bersemangat untuk belajar agama. Sayangnya, fasilitas yang mereka miliki terbatas. Buku-buku yang lusuh dan kelas yang sempit bukanlah halangan bagi semangat belajar anak-anak ini. Guru ngaji adalah cahaya di kegelapan, membimbing mereka di jalan agama dan pengetahuan, dan mereka sangat membutuhkan dukungan kita. Ayo, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk berbagi. Zakatmu kuatkan dakwah dan jaga akidah saudara kita. Masya Allah, diingatkan kembali ya untuk para Bapak Ibu donatur sekalian yang mungkin ada zakat THR, zakat mal, zakat profesi, dan zakat-zakat lainnya gitu ya. Karena tidak hanya di bulan Ramadan, aktivitas dakwah pedalaman kita ada juga di luar-luar bulan Ramadan. Tentu ya akhir Ramadan ini semoga bisa kita maksimalkan lagi. Dan kalau bahasanya mungkin waris itu adalah milik Allah. Nah, ini untuk pahala zakat yang mengalir gitu ya, yang paling produktif nih. Insya Allah yang dilakukan oleh para dai-dai kita yang ada di pedalaman, insya Allah akan terus mengalir. Bahkan meskipun ketika kita sudah di dalam kubur lah, insya Allah akan terus mengalir pahala-pahalanya yang luar biasa sekali, insya Allah. Oke, langsung saja. Ada yang ingin ditanyakan oleh para Bapak Ibu donatur sekalian? Dipersilakan. Boleh? Dari siapa kira-kira yang ingin bertanya? Dari Pak Hudan Hudaya, mau ditanyakan Pak Hudan Hudaya? Oh, ini ada yang bertanya di kolom chat. Boleh. Oh ya, untuk bertanyanya boleh di kolom chat ataupun yang ingin tanyakan langsung boleh juga ya open mic atau raise hand terlebih dahulu. Jadi saya bacakan dulu untuk yang ada di kolom chat. Afwan Ustadz mau tanya, kalau almarhum punya hutang dan pada saat mau wafat menyampaikan wasiatnya agar rumahnya dijual untuk melunasi hutang-hutangnya, tapi lalu adik istrinya meminta bagian waris, padahal jika rumahnya dijual akan habis untuk melunasi hutang. Dalam artian berarti tidak ada lagi gitu ya yang tersisa untuk kemudian diwariskan. Bagaimana terkait hal ini Ustadz? Eh, Bagaimana kalau ada wasiat sebelum meninggal, rumah ini dijual untuk membayar hutang? Padahal kalau misalkan yang meninggal itu tidak berwasiat, maka para ahli warisnya pun juga berkewajiban, ya, berkewajiban
untuk membayar hutang-hutang dari almarhum. Jadi memang itu yang harus didahulukan, ya, karena membayar hutang itu jadi pembagian waris itu dia baru bisa dilakukan pembagian waris ketika melalui tiga jalur. Jalur apa? Yang pertama adalah bayarkan hutang almarhum. Ya, kalau punya hutang bayar. Karena apa? Ya, karena memang itu bagian daripada kewajiban. Ya, jadi membayar utang itu berapa utangnya itu dibayar. Bahkan bisa jadi utangnya itu lebih besar daripada harta warisnya. Nah, itulah nasib daripada ahli waris. Jadi jangan mau enaknya aja. Ya, misalkan 1 miliar itu harta waris, utang almarhum 2 miliar, itu kewajiban daripada ahli waris untuk membayar. Ya, itu yang pertama. Dibayarkan hutangnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah dikeluarkan wasiatnya. Berapa? Tidak boleh lebih daripada 1/3, sepertiga dari harta yang ada. Kalau itu wasiat. Itu Wasiat. wasiat. Nah, wasiat. Lalu setelah itu biaya pengurusan jenazahnya dipotong. Karena kalau misalkan harta itu dikumpulkan, belum dipotong yang 3 ini, ya, itu masih kotor. Ya, masih kirkahnya itu masih kotor. Jadi bayarkan dulu hutangnya. Berapa besar utang itu harus dibayar. Ya. Nah, itu lepas kalau adik daripada istrinya, ya, adik daripada istrinya itu juga nanti kalau dilihat daripada ahli waris, kalau dimisalkan almarhum punya anak laki-laki, maka adik istrinya itu bukan yang kelak menjadi ahli waris, ya, bukan bagian daripada ahli waris, ya. Nah, jadi jangan sampai salah di dalam pembagian waris bahwa adik istri, ya, adiknya istri bukan ahli waris daripada harta suami kakaknya atau harta almarhum. Kira-kira itu jawaban saya, ya. Jadi utang itu wajib dibayarkan terlebih dahulu. Siap. Jadi memang hutang itu harus dibayarkan gitu ya, meskipun tidak Ya, ada dibayar. wasiat. Meskipun tidak ada wasiat atau pesan, tetap itu harus dibayarkan terlebih dahulu. Insya Allah menjawab ya, Bu Syarifah tadi, kalau tidak salah. Oh iya benar, Syarifah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustaz dari Ibu Wiwin. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, jika ada ahli waris yang harta warisnya diambil oleh saudaranya yang lain, apa yang sebaiknya dilakukan oleh si ahli waris? Apakah jika si ahli waris diam dan tidak menuntut harta warisnya, dia berdosa karena membiarkan saudaranya berbuat zolim kepadanya? Jadi bagaimana Ustaz? Karena mungkin tadi orang yang mengambil ini dia tidak paham hukum waris, asal ngambil aja merasa itu haknya gitu ya. Sedangkan yang harusnya hak orang lain, eh, dia dan yang itu haknya dia, malah dia diam saja. Itu baiknya gimana Ustaz? Apakah tetap harus menegur, menyampaikan, atau diam? Maaf ya. Ya, saya. Eh, ini kan harta waris itu milik yang punya waris. Iya, Harta waris milik yang punya waris. Ya. Nah, kalau milik yang punya waris ini diambil oleh orang lain, ya otomatis berdosa. iya, Ya, mengambil hak orang lain. Ya. Inilah kenapa Allah marah ketika seseorang itu salah atau keliru dalam pembagian waris. Nah, ya. Karena orang itu tidak memandang aturan Allah. Setelah dihitung itu, setelah dibagi-bagi, ini sekian jumlahnya milik si A.
sekian si B, sekian si D. Tapi di antara mereka ada yang ngambil hak A, B, dan D misalkan, ya diambil. Itulah yang Allah murka. Allah murka kepada orang yang semacam itu. Hak saudaranya pun diambil. Nah, ini yang inilah yang harus kita uh, hindarkan ya. Kalau memang ya kita coba dengan cara kekeluargaan ya. Tolong ya Bapak, Encang, Encing, ya Om, Tante, ini bukan hak Tante Om, bukan. Ini hak si A untuk si B. Nah, kasih tahu itu yang sebenarnya. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Itu tugas kita. Ya. Kalau memang orang itu tidak mau juga mengerti, biar nanti dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pasti ya kepada Bapak, Ibu, siapapun jangan coba-coba kita menyalahi aturan pembagian waris. Jangan coba-coba kita mengambil hak waris orang lain. Jangan coba-coba kita mengurangi hak waris orang lain, apalagi menghilangkannya. Ini semua, kalaupun itu kita dapatkan, maka niscaya tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Benar. Jadi harus tetap disampaikan ya Ustadz ya, walaupun mungkin rasanya berat atau tidak enak, mungkin perlu pihak ketiga kayak Ustadz yang lebih paham berkaitan dengan hukum waris mungkin gitu ya Ustadz ya, biar lebih ada penengah ke penyampaian tersebut dalam proses pembagian. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Ibu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran moderator dan Ustadz, Masya Allah sangat bermanfaat sharing ilmunya. Afan Ustadz, bagaimana jika almarhum sebelum meninggal berwasiat secara lisan akan memberikan bagian tertentu dari hartanya untuk fulan yang bukan ahli waris? Tidak ada wasiat tertulis atau tercatat di notaris, dan tidak ada saksi terkecuali almarhum dan orang yang diberi wasiat, tetapi orang yang tersebut amanah dan jujur, diyakini amanah dan jujur. Bagaimana Ustadz jika wasiat melebihi 1/3 dari harta warisnya? Catatan, fulan adalah anak angkat dari almarhum. Ini memang penting untuk tetap harus tercatat sebenarnya. Tapi kalau sudah terlanjur tidak tercatat, bagaimana Ustadz? Mungkin bisa disampaikan atau apa jawabannya Ustadz? Ya, memang ada waris, ada wasiat, ada hibah. Ya, ada wasiat, ada waris, ada hibah. Kalau itu waris, maka otomatis anak angkat tidak dapat warisan. Ya. Anak angkat bisa dapat dari dua jalur, jalur wasiat dan jalur hibah. Kalau jalur wasiat, ya, maka ketentuannya yang punya wasiat itu kalau udah mati baru dibagi wasiatnya. Kalau hibah enggak, dua-duanya hidup. Kalau hibah. Nah, dalam wasiat ini dinyatakan paling banyak 1/3 dari harta seluruhan yang ada. Jadi kalau dimisalkan lebih daripada itu, maka otomatis harus dikurangi. Harus dikurangi jumlahnya. Dia menjadi ketentuan syariat Islam yang namanya wasiat itu harus 1/3 paling banyak. Kemudian persoalannya inilah yang menjadi persoalan. Seharusnya kalau memang wasiat itu sudah ada, ya, dia memang harus dilengkapi dengan apa? Dengan notaris misalkan, dengan catatan, dengan orang-orang yang terpercaya, ya. Minimal ada saksi-saksinya, ya. Minimal ada saksi-saksi yang menguatkan, biar apa? Biar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Walaupun bisa jadi benar adanya si bapak ini mewasiatkan kepada anak angkatnya, benar gitu ya. Tapi memang
ternyata tidak ada saksinya misalkan ya, ya itu memang juga kita sayangkan. Yang paling bagus biar nggak ada masalah di kemudian hari, tulislah wasiat itu tidak boleh lebih 1/3, lalu ada saksi-saksi yang menguatkan. Kira-kira begitu. Ya. Jadi tetap disesuaikan ya, jadi 1/3 Ibu Ami, walaupun ternyata warisnya itu lebih. Bagaimana Bu Ami, cukup jelaskah untuk apa jawaban dari Ustadz Omar Ahmad Rashid mengenai pertanyaannya? Atau mau ada pertanyaan berlanjut? Masya Allah, jazakallah khair. Sepertinya cukup ya, insya Allah. Ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian? Mungkin dari Bapak Mustaqim atau Ibu Dia. Sepertinya belum ada lagi ya untuk pertanyaannya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk Ya, pencerahannya. Barakallah. Jazakumullah khair kasiran. Kalau apa namanya tidak ada pertanyaan lagi, semoga ini bisa menjadi apa ya, pencerah tadi ya kalau kata Ibu Ami ya, pencerah buat kita bersama ya, lagi di akhir apa namanya, akhir zaman gitu ya. Ilmu waris ini memang sudah semakin langka, karena kalau tadi saya sempat baca berita-berita kadang aneh-aneh ya, orang dia meninggal mungkin karena tidak suka dan anaknya tidak mengurus dia atau semacamnya, beliau yang mewasiatkan gitu ya warisannya untuk entah hewannya, hewan peliharaan. ya, Tentu itu jauh dari hukum-hukum Allah ya, Masya Allah. Sebenarnya semoga kita dijauhkan dari perilaku-perilaku tersebut. Ustadz Afwan, boleh disampaikan closing statement-nya di akhir Ramadan ini yang mewakili 4 pertemuan kita, sekaligus nanti di akhir disampaikan apa namanya doa penutup kita. ya. Alhamdulillah kita telah mengikuti 4 kali pertemuan dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya ya ada di antara kita yang masih banyak membutuhkan keterangan-keterangan lebih lebih lanjut ya. Untuk itulah bagi yang membutuhkan, bagi yang bersemangat mempelajari ilmu faraid ini bisa berhubungan dengan Lasnat Dewan Dakwah. Nanti kita atur apakah kita adakan pertemuan dan lain-lain sebagainya. Kira-kira itu ya harapan saya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Jazakallah khair. Ustadz, sudah dikirimkan Bapak Ibu donatur sekalian mengenai apa namanya infak rekening ya, baik itu rekening zakat, rekening infak Ramadan dan semacamnya, bisa dicek di kolom chat sebagai bentuk support gitu ya, atau memaksimalkan akhir bulan Ramadan ini. Dan semoga nanti bisa kita jadwalkan kembali di grup ya, mungkin khususnya sepasca bulan Ramadan untuk menjaga konsistensi, atau bahasanya mungkin ada tanya-tanya lah ya di situ, minimal tanya-tanya diskusi berkaitan dengan waris, dan semoga bisa membantu nantinya uh, mengenai problematik lah ya mengenai waris kemudian ada di tengah Bapak Ibu sekalian. Baik kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti acara ini, walaupun kita ini berbicara tentang warisan, tetapi jangan kita terfokus kepada membagi waris saja. Ya, itu kan membagi waris ketika kita telah meninggal dunia. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah sebagian harta itu ketika kita masih hidup. Ya, ketika kita masih hidup, maka kita punya hak untuk menentukan untuk diri kita sendiri, untuk bekal kita, untuk persiapan kita nanti di akhirat. Maka sebelum kita meninggal dunia nanti, maka hendaklah sebagian harta itu kita wakafkan, sebagian, atau kita infakkan
atau kita berikan untuk perjuangan dakwah-dakwah Islam bisa dikirimkan ke Lasnas. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Jadi bukan cuma kalau waris itu untuk anak keturunan kita, tetapi kita infakkan selagi kita masih hidup, maka jangan sampai kita sia-siakan untuk menolong diri kita sendiri. Silakan diwakafkan, silakan diinfakkan, disedekahkan, atau juga diberikan untuk kepentingan dakwah dan perjuangan Islam untuk diri kita. Kira-kira begitu ya, Pak Abdul Hakim. Siap Ustaz, jazakumullah khairan. Mengingatkan kita kembali ya untuk menyiapkan bekal akhirat kita. Karena apalagi tadi kalau sedikit kita dengarkan gitu atau baca mengenai beberapa pertanyaan, terkadang kan karena mungkin bingung atau bekal gitu ya, akhirnya kemudian ada yang hartanya kemudian mau dibagikan kemana atau seperti apa gitu ya, tidak hanya sekedar memberikan hitungan waris, tapi juga tadi terkait dengan wakaf, dan juga mungkin masalah-masalah lain terkait dengan saudara atau orang-orang di sekitar. Kita tutup pertemuan kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kita tutup dengan atau kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.